Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Serizon dari Prodi Hukum dengan NIM 23067420110027 dengan dosen pengampu Pak Hengki Yulhardi, SHMH. Dan di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS Hukum Administrasi Negara dan akan menjawab soal yang telah diberikan oleh Pak Hengki Yulhardi. Baiklah, di sini yang pertama yaitu jelaskan pengertian pengantar hukum administrasi negara, yaitu pengantar hukum administrasi negara adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari kegiatan administrasi suatu negara. Hukum ini mengatur cara-cara menjalankan tugas atau hak dan kewajiban dari kekuasaan alat-alat perlengkapan negara. Pengertian hukum administrasi negara dapat berbeda-beda tergantung pada sudut pandang ahli hukum. Beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli termasuk yaitu 1. JHP Bellevoort yaitu mengemukakan bahwa hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan adalah keseluruhan aturan-aturan tentang cara bagaimana alat-alat perlengkapan negara menjalankan tugasnya. Yang kedua, Cranenburg mengemukakan hukum administrasi negara adalah meliputi hukum yang mengatur susunan dan wewenang khusus dari alat perlengkapan badan-badan peraturan wajib militer, pengaturan mengenai pendidikan dan pengajaran, peraturan mengenai jaminan sosial, peraturan mengenai perumahan, peraturan pemburuan, peraturan jaminan orang miskin, dan sebagainya. Ketiga, menurut Oppenheim, mengemukakan hukum administrasi negara adalah seperangkat ketentuan yang mengikat suatu badan, baik atasan maupun bawahan, baik badan tersebut menjalankan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh hukum tata negara atau tidak. Keempat, menurut De la Barre-Ken, mengemukakan hukum administrasi negara adalah seperangkat peraturan tertentu yang menyebabkan negara bertindak atau bereaksi. Peraturan yang dimaksud mengatur hubungan antara warga negara dengan pemerintahannya. Kelima, menurut Utrecht, mengemukakan bahwa hukum administrasi negara atau hukum pemerintahan adalah hukum yang mempertimbangkan hubungan hukum tertentu yang ketika diselenggarakan akan memungkinkan pejabat administrasi publik untuk melakukan tugas-tugas khusus pemerintahan. Dan hukum administrasi negara meliputi beberapa aspek, termasuk hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum dari administrasi negara, hukum tentang organisasi negara, hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi negara, hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara, dan hukum tentang peradilan tata usaha negara. Dalam menjalankan fungsinya, hukum administrasi negara menganut beberapa asas tertentu, seperti asas yuridikitas atau Rechtmäßigkeit yang memastikan bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara harus berdasarkan hukum dan tidak boleh melanggar hak-hak individu. Nomor 2, tentang jelaskan sejarah hukum administrasi negara. Sejarah hukum administrasi negara atau HAN memiliki akar yang panjang dan kompleks. Awal mula perkembangan HAN terkait dengan perkembangan sistem pemerintahan di Eropa, khususnya di abad ke-18 dan ke-19. Pada masa ini, HAN berfokus pada regulasi aktivitas pemerintahan yang bertujuan untuk melindungi warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.
Pemikiran Charles de Montesquieu tentang pembagian kekuasaan dalam pemerintahan memiliki pengaruh besar dalam pengembangan Han. Revolusi Prancis dan pemikiran Montesquieu mendorong ide tentang pemerintahan yang terkait oleh hukum dan prinsip keadilan. Ini menjadi landasan awal bagi pengembangan Han sebagai alat untuk menjamin keadilan administratif. Abad ke-20 melihat perkembangan besar dalam Han, terutama setelah Perang Dunia Kedua. Di banyak negara, Han berkembang menjadi lebih terstruktur dan komprehensif, dengan penekanan pada hak-hak warga negara dalam menghadapi pemerintahan. Banyak negara mengadopsi undang-undang administrasi yang lebih detail dan sistematis, yang menetapkan prosedur untuk tindakan administratif dan penyelesaian sengketa administratif. Dalam era globalisasi, Han tidak hanya berfokus pada dinamika domestik, tetapi juga pada aspek internasional. Prinsip-prinsip seperti good governance, akuntabels, dan transparansi menjadi penting dalam konteks internasional. Organisasi internasional seperti PBB dan Uni Eropa memiliki peran dalam membentuk standar Han yang ditetapkan secara global. Han telah berkembang menjadi alat penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang adil dan efisien. Memahami sejarahnya membantu seseorang mengapresiasi pentingnya Han dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi administrasi dan perlindungan hak-hak warga negara. Nomor 3. Jelaskan sumber hukum administrasi negara. Sumber hukum administrasi negara adalah landasan utama yang digunakan oleh sistem hukum suatu negara untuk menciptakan, menginterpretasikan, dan menegakkan aturan hukum. Sumber hukum Han dapat beragam dan bervariasi dari satu negara ke negara lainnya, tergantung pada sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara. Secara umum, sumber hukum Han dibagi menjadi dua bentuk, yakni sumber hukum formil dan sumber hukum material. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang telah memiliki bentuk sebagai kaidah hukum seperti undang-undang, jurisprudensi, traktat, kebiasaan (konvensi atau adat), dan doktrin. Sumber hukum material sebaliknya adalah sumber-sumber hukum yang belum memiliki bentuk untuk dikatakan sebagai kaidah hukum, tetapi digunakan dalam praktik sebagai sumber hukum. Sumber hukum formil yang umum di Indonesia antara lain: 1. Undang-undang adalah hukum tertulis yang dibuat, ditetapkan, atau dibentuk oleh pejabat yang berwenang. Kedua, jurisprudensi adalah putusan-putusan hakim yang berisi interpretasi dan pengembangan hukum. Ketiga, traktat. Perjanjian internasional adalah perjanjian internasional yang ditandatangani oleh pemerintah negara. Kelima, kebiasaan atau konvensi atau adat adalah praktik yang umumnya dilakukan dan diakui oleh masyarakat. Keenam, doktrin, pendapat ahli hukum yang berisi interpretasi dan pengembangan hukum. Selanjutnya, sumber hukum material yang umumnya di Indonesia antara lain: 1. Pengadilan. Pengadilan adalah putusan-putusan pengadilan yang berisi interpretasi dan pengembangan hukum. Kedua, pengumuman resmi adalah berita resmi yang diterbitkan oleh pemerintah yang berisi informasi tentang hukum dan peraturan. Keempat, penggunaan praksis adalah praktik yang umum dilakukan dan diakui oleh masyarakat, tetapi tidak secara resmi diterbitkan.
Dalam menjalankan fungsinya, sumber hukum HAN memiliki peran penting dalam mengatur perilaku individu dan masyarakat secara keseluruhan, serta dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam suatu negara. Keempat yaitu jelaskan hubungan hukum administrasi negara dengan hukum lainnya. Hukum administrasi negara atau HAN dengan hukum lainnya sangat penting dalam kompleks. HAN memiliki keterkaitan dengan berbagai disiplin ilmu hukum lainnya, seperti hukum tata negara, hukum perdata, dan hukum dagang. Berikut adalah beberapa contoh hubungan ini. 1. Hubungan dengan hukum tata negara. HAN dan HTN memiliki hubungan yang sangat erat. HTN membahas tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum dari negara, sedangkan HAN membahas tentang pelaksanaan teknisnya. HAN mempelajari tentang organisasi, aktivitas, dan sarana administrasi negara, yang semua berhubungan dengan struktur dan fungsi negara yang dibahas dalam HTN. Kedua, hubungan dengan hukum perdata. HAN juga memiliki keterkaitan dengan hukum perdata, khususnya dalam hal keikutsertaan badan atau pejabat tata usaha negara dalam berbagai perbuatan hukum perdata. Contoh, pejabat pemerintah melakukan sewa-menyewa yang memengaruhi hubungan hukum keperdataan yang berlangsung di masyarakat umum. Ketiga, hubungan dengan hukum dagang. HAN memiliki hubungan dengan hukum dagang, khususnya dalam hal spesialisasi belaka pada salah satu bagian dari hukum tata negara. Hukum administrasi negara merupakan spesialisasi pada salah satu bagian dari hukum tata negara, sehingga asas-asas dan kaidah-kaidah dari hukum tata negara yang bersangkutan dengan administrasi negara berlaku pula. Dalam menjalankan fungsinya, HAN memerlukan pengertian pokok tentang negara dan memiliki fokus pembahasan sama dengan HTN, seperti perizinan, pajak, dan lain-lain. HAN juga memerlukan pengertian tentang organisasi dan aktivitas administrasi negara, serta sarana-sarana yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya. Dengan demikian, HAN memiliki hubungan yang sangat erat dengan berbagai disiplin ilmu hukum lainnya, yang membantu dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi administrasi dan perlindungan hak-hak warga negara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.